dengan diawalinya azan subuh atau dengan diawalinya waktu masuk subuh, maka kita harus berhenti untuk makan, minum, dan segala sesuatu yang membatalkan. Bahkan di Indonesia sangat menarik ya, ada jeda waktu kurang lebih 10 menit disebut al-imsak ya. Itu ibaratnya lampu kuning, artinya kita sudah siap-siap untuk menjalankan sholat subuh atau menegakkan sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kalau kita merujuk pada kitab-kitab hadis dan kitab-kitab fikih, para ulama menyebutkan tentang arkanus siyam, rukun berpuasa. Di dalam kitab Matan Abu Syuja disebutkan 4. Tetapi kalau kita perhatikan secara umum, bisa diringkas menjadi 2 rukun berpuasa itu. Yang pertama adalah al-imsak. Al-imsak artinya menahan, ya. Kapan kita mulai menahan? Menahan makan, minum, dan segala sesuatu yang membatalkan hubungan suami istri dan lain sebagainya. Para ulama sepakat bahwa mulai puasa itu yaitu ketika terbit fajar, waktu pas sholat subuh itu memulai puasa, dan berakhir puasa yaitu ghurubu syamsi, yaitu ketika matahari tenggelam. Demikianlah yang kita fahami tentang kapan mulai puasa dan kapan berakhir puasa atau berbuka. Nah, ini kita harus disiplin bagi umat Islam. Jangan sampai sudah azan, sudah waktu fajar sudah tiba, kemudian muadzin azan, masih ada yang makan-makan, masih ada yang minum-minum. Walaupun kita faham ada sebagian ulama yang memberikan rukhsah, tetapi sesuai dengan batasan fikih tadi, maka kita harus disiplin ketika terbit fajar dengan diawalinya azan subuh atau dengan diawalinya waktu masuk subuh, maka kita harus berhenti untuk makan, minum, dan segala sesuatu yang membatalkan. Bahkan di Indonesia sangat menarik ya, ada jeda waktu kurang lebih 10 menit disebut al-imsak ya. Itu ibaratnya lampu kuning, artinya kita sudah siap-siap untuk menjalankan sholat subuh atau menegakkan sholat subuh. Dan ini ada riwayatnya dalam hadis ketika sahabat sahur bersama Rasulullah, ditanya, kam kana baina sahur wa salat subuh. Jadi berapa waktunya antara berhenti sahur dan sholat subuh? Maka sahabat menjawabnya sangat indah. Qadra khamsina ayat, sekitar 50 ayat. Jadi ukurannya dengan ibadah tilawah Al-Quran. Sekitar 50 ayat ya, sekitar kurang lebih 10 menit. Artinya sebelum waktu fajar, waktu subuh, sebaiknya kita sudah berhenti makan minum dan kita siap-siap untuk sholat subuh berjamaah. Demikian juga waktu berbuka ya, kita dianjurkan untuk segera berbuka, ajjalu al-fitr, yaitu atau ajjilu al-fitr, untuk segera berbuka, dan itu dianjurkan. Dan kita dianjurkan untuk berbuka sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kalau ada rutob, kurma yang masih mengkel, yang masih segar, itu yang pertama. Kalau tidak ada rutob ya at-tamar, kurma yang sudah agak lama, dan itu banyak di kita.
Dan kalaupun tidak ada kurma, ya diawali dengan air putih. Itu sunnahnya. Maka mudah-mudahan kita bisa senantiasa mengikuti sunnah Rasul dalam eh, bersahur dan dalam berbuka. Yang kedua, rukun puasa adalah an-niyah. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yubayyiti siyam qabla al-fajri fala siyama lahu." Rawahul khamsah. Siapa yang belum niat di waktu malam, ya, qabla al-fajri, sebelum fajar, fala siyama lahu, maka dianggap belum berpuasa. Oleh karena itu, para ulama mengharuskan niat pada waktu malam, ya, sebelum fajar kita niat untuk berpuasa. Ya, tentu saja an-niat mahaluhu al-qalb. Niat itu tempatnya hati, di hati. Kita niat ya di dalam hati untuk puasa Ramadan. Namun kalau dikuatkan dengan lisan juga sangat bagus. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi sahri Ramadan, itu juga sangat bagus. Tetapi intinya bahwa sebelum fajar di waktu malam kita niat untuk puasa besok Ramadan. Itulah rukun puasa. Yang pertama al-imsak, menahan makan, minum, dan segala sesuatu yang membatalkan. Dan yang kedua, kita niat supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena innamal a'malu binniat, sesungguhnya amal segala sesuatunya harus diiringi dengan niat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.